Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perjuangan. Karena hidup adalah selalu tentang perjuangan, maka berbicara tentang apapun, baik keberhasilan, kesuksesan, ketenaran, semuanya itu diperoleh melalui sebuah perjuangan. Tidak ada pencapaian besar tanpa perjuangan dan pengorbanan. Kesulitan merupakan batu pijakan menuju kesuksesan. Karena itu, mari kita menyimak kisah kesuksesan salah seorang narasumber kita ini tentang bagaimana ia mencapai kemenangan melalui perjuangan doa. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita menyapa kakak cantik yang satu ini. Baik, salam kakak. Shalom Santi. Mungkin pertama-tama Kak Imo bisa perkenalkan kakak siapa Ya. dan sedikit tentang latar belakang kakak. Oke, halo, nama aku Francisca Angelin Moko lengkapnya. Tetapi kalau keluargaku biasanya manggil aku Ika. Itu nama kecil aku gitu di rumah, biasanya manggil Ika. Tapi waktu aku SMA, teman-teman lebih suka manggil aku Imo. Karena waktu itu ada banyak Ika kebetulan di kelas. Jadi untuk ngebedain antara Ika yang satu dengan Ika yang lain, mereka mulai manggil aku dengan Imo gitu. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Jadi biasanya aku dipanggil Imo gitu kalau orang nanya namanya siapa, panggil aja Imo gitu. Nah, aku lahir besar di Manado dan saat ini sedang ngambil studi lanjut, ngambil doctoral study di University of Waikato dengan sponsorship dari beasiswanya Indonesia yaitu beasiswa LPDP. Aku sudah berkeluarga, punya suami dan satu anak. Nah, kebetulan saat ini aku lagi tinggal sama anak aku, suami aku masih di Indonesia, tapi nanti akan ke sini untuk bergabung sama-sama di sini. Gitu. Wow, keren sekali Kak Imo. Dari Mhm. pengenalannya saja sudah sangat inspiratif. Weh, Apalagi nanti setelah pembicaraan-pembicaraan berikut. Oke ya kakak, ya. langsung saja di topiknya ya kakak. Mhm. Jadi kalau di NTT itu karena saya asalnya dari NTT, kita kayaknya kalau ditanya tentang kapan sih kenal Tuhan, kayaknya itu mulai dari sejak kita tahu omong, tahu bisa bicara itu sudah diperkenalkan tentang Tuhan. Maksudnya orang-orang tuh banyak yang sudah dengar tentang Tuhan sampai dewasa, tapi hanya tahu Tuhan gitu, tapi tidak mengenal, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi mungkin saya mau tanya-tanya tentang Kak Imo sedikit, karena Kak Imo kan asalnya dari jauh sekali. Apakah Mhm. di tempat Kakak itu memang mayoritasnya orang Kristen atau bukan? Oke. Karena aku kan lahirnya dan besarnya sampai SMA itu di Manado. Jadi Manado itu teman-teman ya, itu ibu kotanya Sulawesi Utara. Dan kebetulan Manado itu adalah apa ya, kota seribu gereja. Orang-orang nyebutnya gitu ya, Manado itu kota seribu gereja Iya. karena kayaknya mungkin tiap tiap meter tuh ada gereja. Jadi memang mayoritas agama, pemeluk agama di Manado pada waktu itu ya aku nggak tahu sekarang, tapi pada waktu aku lahir dan menghabiskan masa remaja sampai pemuda di sana itu kebanyakan adalah orang Kristen. Jadi kalau aku sendiri, aku pun dari lahir sudah agamanya sudah Kristen gitu karena orang tuaku dua-duanya Kristen sehingga waktu aku lahir aku otomatis dibawa ke gereja, dibaptis waktu kecil dan dibesarkan dengan cara-cara Kristen gitu ya, masuk sekolah minggu, masuk ibadah remaja, pemuda dan sebagainya. Dan kebetulan orang tua aku juga nyekolahin aku di sekolah swasta SD sampai SMP itu di sekolah swasta orang Kristen. Jadi ya gitu. Ya sama mungkin ya dari sama dengan kayak teman-teman di NTT gitu yang mayoritasnya adalah Kristen. Ya dari lahir besar bertumbuh dalam ajaran Kristiani gitu. Dan ya gitu di Manado. Kalau boleh aku bilang sih mungkin ibadahnya bukan yang ibadah cuman satu kali seminggu hari Minggu ya, tetapi kayak hampir mungkin seminggu minimal 3 kali lah ada ibadah gitu, ada ibadah kelompok lah, ada ibadah remaja, pemuda, sekolah minggu dan sebagainya. Ya gitu kalau mau ditanya sejak kapan Kristen, sejak kapan kenal Tuhan ya sebetulnya dari kecil memang sudah Kristen. Tapi kalau ditanya sejak kapan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya mungkin aku mulai
membangun hubungan pribadi dengan Tuhan mungkin pada saat SMP. Jadi waktu SMP itu ada retret dari sekolah gitu karena sekolahnya sekolah Kristen. Jadi waktu itu wajib ikut retret itu dan ya waktu itu ya ada satu momen di hari terakhir gitu. Ada api unggun dan sebagainya, terus nulis di sebuah kertas, terus apa dosa-dosa segala macam itu dan itu kita bakar dan komitmen kita untuk komitmen kita untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di momen itu. Nah, dari situ dari sejak waktu ikut retret itu pulang dari retret karena kan aku orang waktu SMP waktu remaja itu orangnya sangat berapi-api ya. Artinya maksudnya kalau ngomong itu ngomongnya ketus, suka marah-marah sama kakak, sama adik, pokoknya ketus ketus sekali lah. Nah, pulang dari retret itu kakakku sampai heran, kok diem banget anak ini gitu ya. Ya karena itu mungkin mulai merasa titik balik untuk oke ini. Nah sejak saat itu terus ya puji Tuhan aku SMA ketemu dengan teman-teman yang ya pergaulannya juga baik gitu. Walaupun sekolahnya waktu SMA ke SMA negeri, tetapi puji Tuhan aku dikelilingi dengan teman-teman yang baik juga, yang orang-orang yang punya hubungan yang baik juga dengan Tuhan gitu. Jadi aku ketemu ada satu teman yang dia anak pendeta, terus dia punya inisiatif untuk bikin kayak komsel. Jadi kita tiap minggu tuh ada ibadah komsel di rumah. Jadi kita mungkin ada berapa orang gitu, 10 orang kalau nggak salah. Nah itu mulai dari SMP, SMA, ya puji Tuhan gitu punya teman-teman dengan pergaulan yang baik, yang mau ajak aku untuk bertumbuh bersama gitu. Wah, Kayaknya wah, kepanjangan. luar biasa Kak Imo. Berarti hampir-hampir sama ya Kak. Jadi Mm-mm. dari kecil itu kita dibiasakan melakukan rutinitas ibadah, kemudian akhirnya karena inisiatif orang tua, Tuhan mungkin juga tidak mau melepaskan kita dengan menjalani itu sebagai sebuah kebiasaan. Akhirnya kita dibawa pada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi mungkin teman-teman yang nonton bisa membedakan ya kalau sekarang menjalani rutinitas itu belum tentu kita sudah benar-benar Kristen. Seperti tadi kesaksian Kak Imo baru mengenal Tuhan secara pribadi lewat sebuah retret. Mm-mm. Berarti sejak saat itu kakak mulai memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ya Kak Imo. Berusaha untuk membangun hubungan dengan Tuhan dengan intim pada saat itu, tetapi ya tentu aja ada up and down ya, bukan yang rutin tiap hari eh saat teduh. Nah, karena gini ya, sekarang manusia itu kan ada tahap kehidupannya ya. Ada waktu kita kanak-kanak, terus ada waktu kita remaja, nanti kita masuk pemuda, terus habis pemuda, terus nanti kita dewasa, menikah, punya anak dan sebagainya. Nah, yang aku alamin selama ini adalah tiap masa itu, gitu masa kehidupan manusia itu tantangan untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu beda banget gitu. Jadi waktu kalau kita remaja sampai mungkin pemuda, dewasa, ketika kita kan punya waktu bebas ya. Ya, Ya kan, pergumulan kita paling besar mungkin pada saat itu adalah ke sekolah gitu, PR, ujian dan sebagainya. Mungkin pada saat pemuda pergumulan kita adalah mencari kerja dan sebagainya. Ketika mau saat teduh misalkan, tantangan kita adalah gimana ngelawan rasa malas misalkan. Tapi ketika semakin dewasa, kok aku ngerasain membangun hubungan dengan Tuhan itu justru makin sulit gitu. Beda ketika kita dengan waktu kita masih remaja, ketika kita masih pemuda, masih sendiri, dan ketika kita sudah menikah. Nah, itu beda lagi. Nah, itu yang aku nggak bisa bilang kalau aku orang yang tiap hari adalah orang yang selalu mencari Tuhan gitu ya. Maksudnya tidak pernah nggak bolong gitu, orang yang rohani banget gitu tiap hari punya waktu untuk baca Alkitab, untuk untuk ke ibadah-ibadah, ke ibadah-ibadah gitu. Ya puji Tuhan aku jarang miss untuk masuk ke gereja ya, tetapi ya kayak ibadah-ibadah rutin gitu atau ibadah keluarga. Itu makin besar aku ngerasa itu tantangannya makin sulit. Nah, tapi ya aku berusaha untuk keep kebiasaan-kebiasaan baik itu gitu untuk berdoa gitu. Minimal berdoa lah tiap pagi dan tiap malam sebelum mau secapek apapun minimal berdoa dan puji Tuhan gitu. Walaupun aku sudah berkeluarga terus sampai di sini di New Zealand, aku juga dipertemukan dengan komunitas yang cinta Tuhan. Kayak Tuhan bilang saatnya kamu untuk
cari cari aku lagi gitu, mengenal aku secara pribadi lagi gitu. Ada aja dorongan dari orang untuk baca Alkitab tiap hari. Nah, sekarang juga aku mulai membiasakan lagi baca Alkitab tiap hari, baca kitab Perjanjian Lama tiap pagi, nanti baca Alkitab Perjanjian Baru malam sama anakku. Jadi ya gitu. Jadi kayak itu ya. Apa ya? Ada masa ketika aku remaja, pemuda itu rajin banget saat teduh. Tapi ketika semakin dewasa, ya terus terang ada momen ketika aku lost itu semua gitu. Nggak pernah lagi saat teduh. Mulai dari saat kerja ya. Saat kerja itu pergi pagi, pulang malam, itu udah mulai sibuk. Terus menikah juga seperti itu gitu. Jadi ya gitu, ada masa masa seperti itu. Tapi aku bersyukur gitu di saat ini, ketika aku ada di sini sekarang, kayak Tuhan mulai manggil aku lagi untuk, hey, ayo kamu saatnya untuk kembali ke kebiasaanmu yang baik gitu. Dan aku bersyukur untuk itu sih. Oke, wow Kak Imo. Berarti memang benar ya kata-kata orang tua bahwa kita tuh harus mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang baik. Saya ingat sekali dulu kalau orang tua selalu bilang teman dengan pencuri jadi pencuri, teman dengan orang yang Iya. nakal jadi nakal. Jadi dari Mm-mm. kesaksian Kak Imo sejak SMA kakak dipertemukan dengan anak pendeta, kemudian dalam perjalanan studi S3 di New Zealand pun kakak dibawa oleh Tuhan dan dipertemukan dengan komunitas-komunitas gereja yang mana Mhm. itu kembali mendukung kakak untuk mempererat lagi hubungan yang mungkin sempat sedikit renggang dengan Tuhan. Mhm. Jadi Mhm. memang teman-teman kehidupan rohani itu tidak selalu berjalan mulus ya, ada ups dan down Yes. karena daging kita itu lemah, tapi kita harus berusaha mengisinya dengan hal-hal yang rohani supaya kita tetap kuat. Terima kasih banyak ya Kak Imo. Sure. Terus pertanyaan berikutnya Kakak, di dalam perjalanan yang sangat panjang ini bersama dengan Tuhan, apakah pernah Kakak mengalami momen khusus di mana Kakak merasa Tuhan itu berbicara langsung dengan Kakak? Mungkin tidak audible ya Kakak, tapi kayak ada bisikan di dalam hati Kakak begitu. Mungkin Kakak Mhm. bisa ceritakan momennya itu kapan dan apa yang men-trigger momen itu. Aku percaya kayaknya semua orang pernah sih ngalamin ngalamin itu ya, kayak ngalamin ada mungkin orang bilangnya hati nurani kali ya, yang kayak ada suara dari hati yang bilang enggak, yang bilang jangan atau yang bilang iya gitu. Nah, mungkin orang-orang mengenal itu sebagai hati nurani gitu, tetapi ya aku percaya itu juga mungkin suara Tuhan gitu ya. Nah, kalau aku sendiri ya pernah. Pernah pernah, maksudnya ya hampir setiap hari kali ya, maksudnya, tapi kalau aku juga gini, suka ngujinya gitu. Aku kayak kalau aku melakukan sesuatu, misalkan dia dihadapkan antara 2 pilihan gitu, antara A dan B, dan ketika aku memilih pilihan A, terus aku ngerasa hati ini nyaman, berarti aku melakukan sesuatu yang benar dan mudah-mudahan itu berkenan bagi Tuhan gitu. Tapi ketika aku mau melakukan sesuatu, hati ini kayaknya ngerasa nggak nyaman gitu, nggak tenang, kayaknya ada yang salah deh. Nah, itu sih mungkin mungkin ya, aku nggak tahu itu apakah itu suara Tuhan atau tidak, tetapi kadang-kadang aku ngerasa, aku suka menguji itu dengan itu gitu. Apakah aku nyaman melakukan itu atau tidak. Gitu, misalkan ya barusan aja gitu ya, barusan aja aku punya anak anak remaja dan ternyata punya anak remaja tantangannya beda lagi. Jadi gimana kita menghadapi, emosi mereka, itu tantangan yang luar biasa juga sebenarnya gitu, kayak tadi gitu misalkan. Ada perbuatan dia yang bikin aku marah gitu ya, tapi pilihanku adalah aku mau marahin dia, itu sebenarnya perbuatannya dia nggak bagus gitu. Jadi aku punya 2 pilihan, aku harus marahin dia karena kalau aku nggak marahin dia, itu akan membuat dia semakin meneruskan perbuatan dia yang nggak baik itu. Karena mungkin kalau aku nggak marah, dia akan mikir, "Oh, oke, berarti aku kayak gini nggak apa-apa gitu, karena mami nggak marahin aku." Ini kejadiannya barusan banget tadi, beberapa jam yang lalu. Nah, saat itu aku memilih untuk marah. Jadi gini, aku tahu, jadi, marahku itu adalah aku tahu ini sesuatu yang aku pelajari ya, tentang emosi, tentang amarah, terutama ke anak gitu, kapan harus memarahi anak dan kapan tidak untuk memarahi anak tuh. Jadi aku tadi memilih untuk marah karena harus gitu, karena harus. Kalau enggak dia akan keterusan gitu.
Dan pada saat aku melakukan itu, setelah melakukan itu, hatiku tuh ngerasa nyaman gitu. Bukan yang ngerasa kayak bersalah gitu ngeliatin muka dia terus ngerasa bersalah, aku ngerasa sedih kenapa ya aku harus marahin dia, enggak gitu. Aku merasa hatiku nyaman gitu. Nah, itulah mungkin aku nggak tahu itu suara Tuhan atau tidak gitu ya, tetapi aku ngerasa itu hal yang benar untuk dilakukan gitu. Aku mendengar suara hatiku, aku merasa nyaman dengan itu, dan ya udah itu aku lakukan. Ya mudah-mudahan itu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu, karena tujuanku ya baik gitu. Itu sih, tapi ya kalau mau cari tahu suara Tuhan yang benar yang mana ya sebetulnya lewat baca Alkitab gitu, karena itu suara hati Tuhan kan. Semuanya yang ada yang tertulis di dalam kitab suci. Wow, berarti kalau mau menguji apakah tindakan kita benar atau tidak itu harus kembali lagi ke prinsip-prinsip Alkitab dan bagaimana Iya, setelah melakukan itu apakah kita merasa damai sejahtera atau tidak ya Kak. ya damai sejahtera. Kakak bilang Kakak akhirnya setelah marah, tapi Ya, hasil dari itu membawa Kakak pada damai sejahtera dan yang kita tahu bahwa dampak dari perbuatan yang menyenangkan hati Roh Kudus itu adalah damai sejahtera. Yang saya tahu Kak Imo ini kan sangat menginspirasi saya, sudah maksudnya di umur segini, sudah PNS, S3 pula, dan Kakak tuh kayak selalu bersukacita begitu, selalu tertawa dimanapun Kakak berada. Makanya saya kayak penasaran, Kakak nih sebenarnya dalam perjalanan iman Kakak, Kakak pernah tidak mengalami tantangan-tantangan yang sulit? Yang mungkin kalau saya lihat dari permukaannya, kayaknya Kakak nih orangnya happy terus, tapi saya tidak tahu mungkin justru happy itu mungkin karena sudah terlalu kenyang dengan tantangan kah atau bagaimana mungkin Kakak bisa sedikit cerita? iya, kalau aku kelihatan happy tiap hari karena happyku tuh dibentuk dari pengalamanku sebenarnya. Maksudnya aku menyaksikan bagaimana aku sejauh ini tuh dituntun sama Tuhan gitu. Jadi kayak apalagi sih yang harus aku khawatirkan, apalagi yang harus aku takutkan gitu, karena semuanya Tuhan sediakan gitu dalam kehidupan aku. Jadi kalau mau ditanya tantangan pergumulan banyak banget. Ya banyak banget lah. Maksudnya ya aku nggak bisa cerita satu-satu ya. Jadi kayak ya waktu remaja pasti ada lah pergumulannya, pergumulannya. Tapi pergumulannya ya pasti ya paling seputar mencari teman atau sekolah gitu ya. Nah ketika aku pemuda juga ya gitu pasti ada ada tantangannya. Ya mungkin aku tidak mengalami tantangan untuk mencari pekerjaan karena sekolahku waktu itu sekolah gratis, sekolah kedinasan, dan setelah itu langsung kerja. Ya tetapi ada pergumulan-pergumulan yang aku hadapin juga gitu sebagai sebagai pemuda. Nah, ketika menikah, ketika punya anak, ya tantangannya beda lagi gitu. Tantangan dalam pernikahan, tantangan dalam membesarkan anak gitu. Dan ya semuanya sebetulnya di dalam setiap fase kehidupan aku ada poin-poin yang bikin aku bikin aku ngerasa gagal. Tetapi puji Tuhan aku tidak pernah merasa ingin menyerah gitu. Merasa gagal iya, tetapi kalau merasa ingin menyerah, puji Tuhan enggak. Misalkan aku mau cerita dulu mungkin pergumulanku waktu itu waktu S2. Waktu S2 aku ngambil S2-nya di Indonesia. Terus waktu itu seminar seminar hasil. Jadi habis seminar proposal sudah selesai, terus habis itu kan mau seminar hasil. Nah, habis seminar hasil, terus waktu itu tahapannya adalah sidang tesis. Jadi seminar hasil itu sebelum sidang tesis gitu ya. Nah, di seminar hasil itu yang hadir teman-teman aku dan supervisor aku 2 orang. Nah, supervisor aku 1 orang, dia ini profesor dan dia orang terkenal, tapi aku nggak usah nyebutin nama. Bapak ini terkenal, teman-teman pasti tahu. Dan yang kedua, dia dosen aku gitu, dosen aku. Oke, yang satu ini profesor ya. Terus sudah pada saat seminar hasil itu aku udah berusaha lah untuk menampilkan yang terbaik ya. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan dari supervisor pertama aku yang ada yang profesor itu. Jadi waktu itu dia kayak kayak kecewa gitu, kecewa dengan penampilan aku pada saat itu, dan dia meninggalkan ruangan tanpa selesai aku presentasi, dia hanya ngomong kayak berapa kalimat, intinya kalimatnya nggak
dia tidak senang dengan apa yang aku presentasikan, dengan cara aku mempresentasikan, dan dia meninggalkan ruangan pada waktu itu. Padahal harusnya dia ngasih nilai dulu kan sama supervisor 2, tapi dia waktu itu ninggalin ninggalin ruangan gitu aja. Ya udah, dia bilang ke supervisor keduaku, "Nanti kamu aja yang ngasih nilai," gitu, "aku nggak mau kasih nilai." Dia pergi. Wah, itu tuh disaksikan oleh teman-teman sekelasku, ada berapa puluh orang kali, ada 20 orang, dan itu rasanya malu, rasa gagal, ngerasa yang, "Ya Tuhan, ini apa?" Gitu, kayak waktu itu tuh nangis gitu, aku nanya ke temenku, "Aku seburuk itu ya?" Gitu ya, "Aku seburuk itu ya? Aku segagal itu ya?" Jadi waktu itu aku sampai 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 nangis gitu, sampai nangis dan ya kayak kayak ngerasa gagal aja gitu. Tetapi ya gitu, aku tuh orangnya suka, puji Tuhan tuh aku ya punya hati yang yang kuat gitu ya, maksudnya hati baja gitu ya, walaupun nangis, nangisnya ya udah sebentar, terus habis itu yang, "Oke, ayo kita lanjut lagi," gitu ya. Maksudnya orangnya memang seperti itu gitu. Jadi, waktu itu aku malah mungkin jadinya berpikirnya gini, "Oh, mungkin tujuanku adalah menyenangkan hati manusia kali ya?" Gitu, karena memang waktu seminar proposal di tahap pertama, eee, profesor itu sama dosen-dosenku dan teman-temanku lain tuh muji-muji, "Wah, bagus banget, temanya bagus banget, metodologinya bagus banget. Oh, kayaknya belum pernah deh di UI ada tema soal ini gitu, metodologinya seperti ini, kayak baru banget," gitu. Jadi orang-orang pada muji. Dan itu mungkin pelajaran yang akhirnya aku sadar, oh, mungkin pada saat seminar proposal tujuanku adalah apa ya, pujian dari orang, gitu. Makanya Tuhan oke, Tuhan menyentil aku sedikit sampai kejadian kayak itu dan aku, merefleksi diri, bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya bukan untuk, mencari pujian dari orang lain gitu, tetapi ya kalau mau melakukan yang terbaik, lakukan aja yang terbaik gitu, tidak usah menunggu hasil untuk kamu dipuji orang gitu. Jadi pada saat menuju ke sidang tesis, itu tahap akhir, aku benar-benar yang berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu gitu ya, aku nggak tahu nanti hasilnya kayak apa, pokoknya ya udah ini yang terbaik yang bisa aku lakukan gitu. Aku nggak tahu nanti si profesor ini, supervisorku akan menilai seperti apa, pokoknya aku sudah melakukan yang terbaik dan aku menyerahkan hasilnya ke Tuhan gitu. Ya sudah gitu, pada saat itu aku maju ke sidang tesis dan puji Tuhan gitu ya, aku, eee, berhasil deliver my, tesis dengan baik dan pada saat itu si profesor supervisor ya, waktu itu ngomong gitu, "Wah, aku nggak nyangka kamu bisa kayak gini," gitu. Dia baca, tesisku dan, "Wah, ternyata kamu bisa menulis ya? Kamu presentasinya bagus sekali," gitu. Dan pada saat itu, selesai ujian aku keluar dan mereka diskusi, terus pas balik lagi mereka bilang, "Kamu lulus dengan nilai A," gitu, nilai sempurna. Itu tuh, ya Tuhan, apa ya, Tuhan mengganti jerih payah, mengganti air mata yang aku cucurkan setelah waktu seminar hasil itu dengan apa ya, dengan suatu hasil yang sangat baik, suatu hasil yang menggembirakan dengan ya itu dengan sukacita gitu, Tuhan menggantikan air mata itu dengan sukacita dan aku sangat percaya gitu, apa yang kita tabur dengan air mata gitu, dengan air mata akan kita tuai dengan sorak-sorai. Sorak-sorai. Yes. Wow. Itu tuh pengalaman yang sampai sekarang kalau kalau kemarin apa, beasiswa LPDP wawancara, ya udah itu yang aku ceritain gitu karena oke, itu sangat berkesan. Wow, Kak Imo luar biasa, bisa Mhm, kebayang sih Kakak, karena Kakak iya, kuliahnya juga di kampus terkenal di Indonesia, Universitas Indonesia, siapa yang tidak tahu pasti mhm, dosen-dosennya akan ya se-strict itu sih. ya Tapi berharap luar banyak pasti, luar biasa Kak Imo, akhirnya ya masa-masa sulit itu Tuhan gantikan dengan yang sorak-sorai. sorak-sorai, ya, amin. Tapi Kak Imo, biasanya kalau kayak momen di antara kedua masa berderai air mata dengan masa sorak-sorai itu kan kayak agak lumayan ada jedanya ya. Dan Mhm, kalau dari pengalaman saya pribadi atau mungkin teman-teman yang lain, kita kayak baru kayak misalnya mau presentasi itu tuh doa kencang dan ternyata hasilnya kayak dosen meninggalkan begitu. Kayak ada tidak Kakak merasa sedikit kecewa tuh ke Tuhan begitu, pernah terbersit pikiran itu dalam hati Kakak tidak? kayak menyalahkan Tuhan gitu ya, dalam Kayak tanda kutip menyalahkan ya, Tuhan. menyalahkan Tuhan. Ya. Puji Tuhan enggak sih, Wah, karena ya itu, karena
pengalaman hidup kali ya. Jadi kayak aku ngerasa hidupku itu sampai sekarang adalah kasih karunia gitu. Jadi kayak apa ya, pengalaman-pengalaman hidup itu membentuk aku untuk percaya sama Tuhan, untuk yakin sama Tuhan, yakin dengan jalan Tuhan dan oke, ya itu puji Tuhan aku nggak tidak pernah berada dalam titik aku menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidupku. Enggak sih, karena nggak tahu ya, aku tuh semakin aku ngerasa aku orang berdosa gitu, semakin aku sadar dosa-dosaku, semakin aku tahu gitu aku perlu Tuhan dan ya gitu, semakin aku tahu aku siapa di hadapan Tuhan gitu, sampai harus nyalahin dia, enggak sih. Puji Tuhan enggak. Mm-mm. Ya luar Mhm. biasa ya Kak Imo, kita belajar banyak dari kisahnya Kak Imo. Kalau mengalami kegagalan itu berarti harus merefleksi apa kekurangan kita, bukan langsung kayak menyalahkannya ke Tuhan. Oke. Aku ada pengalaman lain lagi tuh kalau mau bicara menyalahkan Tuhan gitu atau sesuatu yang nggak kita dapatin gitu ya. Aku punya pengalaman lagi ini yang aku S3 ini. Iya, iya Kak. Aku S3 ini. Jadi kan aku mulai S3 ini tahun baru baru tahun ini ya, tahun ini, tahun 2024 maksudnya. Nah, sebetulnya aku nyari S3-nya itu dari tahun eh tahun berapa sih? 2019. Nyari nyari beasiswanya dari tahun 2019. Waktu itu aku daftar beasiswa pemerintah New Zealand, Manaki sekarang gitu ya. Kalau dulu namanya NZHS. Udah sampai di tahap, itu mungkin, itu juga kayaknya itu sih San, kalau aku ingat itu juga. Jadi aku udah sampai di tahap terakhir, di tahap, jadi aku dulu pengen banget sebetulnya S3 gitu, dari dulu, dari tahun 2019, dan aku daftar NCATS di tahun itu, dan sudah ngelewatin semua tahap seleksinya. Jadi ada 3 tahap waktu itu. 1, 2, 3 itu udah selesai, dan sudah masuk shortlisted. Nah, masalahnya adalah tinggal tes IELTS. Nah, waktu itu kan NCTS syarat IELTS-nya itu diserahkan ke kampus ya. Dan untuk S3 mereka tidak menyediakan yang namanya short course untuk ambil bahasa Inggris gitu ya. Untuk persiapan IELTS itu nggak ada untuk S3. Hanya ada untuk S2 gitu. Hanya disediakan untuk S2. Jadi untuk S3 kalau kamu mau lulus dapat beasiswa si Manaki Scholarship ini, kamu harus langsung dapat gitu, langsung dapat skor IELTS yang sesuai dengan tujuan kampus. Nah, itu aku sama temenku berdua. Dia apply untuk S2, aku apply untuk S3 gitu. Kami sama-sama lulus nih. Tahap 1, 2, 3 itu tanpa, maksudnya, eh, walaupun aku daftar itu, aku pengen gitu ya, aku pengen sekolah lagi, tapi kayak nothing tulus gitu. Tapi ketika tahap 1 lulus, tahap 2 lulus, itu kayak harapan itu kan ada ya. Oke, aku pengen lulus nih Tuhan gitu. Padahal waktu apply kayak biasa aja, ya udahlah lulus atau enggak, ya udah yang penting udah nyoba. Tapi ketika sudah lulus sampai tiga-tiganya kan jadi pengen berharap ya. Jadi pengen berharap lulus dan pengen banget waktu itu berharap lulus. Tetapi nah itu dikasih tes terakhir IELTS, pengumumannya misalkan pengumumannya hari ini, kamu lulus jadi shortlisted, dan seminggu kemudian kamu harus ambil tes IELTS. Sementara aku belum pernah tes IELTS sebelumnya. Di tahun 2019 itu belum pernah sebelumnya, belum pernah punya pengalaman tes IELTS, dan TOEFL pun itu entah berapa puluh tahun yang lalu, dan TOEFL-nya juga pas-pasan. Dan jadi aku hanya punya seminggu persiapan untuk tes IELTS di waktu itu di Jogja. Nah, seminggu sebelum persiapan itu, aku ditugasin ke Solo waktu itu untuk pelatihan, pelatihan soal pekerjaan. Dan itu juga ada ujian-ujian ya gitu selama pelatihan itu. Jadi kayak aku, ya udah aku tetap harus berusaha untuk lulus gitu, berusaha untuk lulus karena ini tinggal IELTS udah di depan mata gitu ya kesempatan ini. Nah, itu tuh. Jadi paginya sampai sore itu aku belajar untuk pelatihan itu, pelatihan kerjaan itu. Malamnya aku berusaha untuk belajar IELTS gitu selama 1 minggu itu. Nah, pada saat tes IELTS, ternyata skornya nggak cukup gitu beberapa hari kemudian pengumumannya. Itu aku kecewa banget sih. Itu kecewa banget karena kayak udah dikasih harapan sama Tuhan. Ya nggak sih, kayak udah dikasih harapan sama Tuhan, dikasih lulus tes 1, 2, 3, tetapi kok pada saat terakhir kok gagal gitu. Itu aku ya iya terus terang kecewa, tapi aku tidak menyalahkan Tuhan gitu. Tapi aku kecewa
kecewa sekali kayak kayak karena udah berharap dan orang-orang, teman-teman kantor kayak udah, "Wah oke nih lulus nih," gitu, kayak udah, "Wah mau sekolah," gitu. Jadi kayak kecewa kecewa sekali. Nah, aku sama temanku itu sama-sama gagal di IELTS gitu. Itu kecewasan. Tapi ya udah gitu ya, kekecewaan itu berlalu juga. Di tahun 2020 aku, itu Covid kan ya, aku apply Iya, untuk, AAS waktu itu, Australia. Tapi, salah bukan, 2020 itu aku ikut ini ya, ikut pelatihan penyusunan research proposal untuk, yang diselenggarakan sama AAS, itu 2020. 2021 aku apply AAS tapi gagal. Di 2022 aku ambil tes TOEFL. Waktu itu iya, cuman kayak, ya udahlah maksudnya, ada tes TOEFL nih Kak, mau ikut nggak?" Gitu, ada yang ngajakin gitu teman kantor. "Ngapain?" Ya udahlah ikut aja coba-coba gitu. Coba-coba ya udah ikut ikut tes TOEFL 2022 nih ya. 2023 itu Manaki buka lagi kan, Manaki scholarship buka lagi, aku udah mau daftar, mau siap-siap daftar. Karena Manaki nggak butuh IELTS kan ya, ya udahlah coba lagi deh gitu, coba lagi deh. iya, Aku, mau apply Manaki, semalam sebelum aku apply Manaki aku ketemu temen, yang mau daftar Manaki juga. Terus, itu aku di Jayapura ya, terus temanku yang di Jayapura ini dia ngomong, "Kakak nggak nyoba LPDP kah?" Gitu. Terus aku bilang, "Ah nggak mau ah LPDP, syaratnya banyak gitu, syaratnya banyak, males ngurusnya." Terus, "Tapi kan mereka buka yang afirmasi Kak." "Hah serius mereka buka afirmasi?" Gitu, karena afirmasi itu udah lama nggak dibuka, 3 tahun apa 4 tahun nggak buka untuk daerah afirmasi. Jadi yang dibuka hanya untuk beasiswa pemerintah, beasiswa putra-putri Papua. Tapi untuk afirmasi kayak berapa tahun itu vakum. Dan aku nungguin banget itu, LPDP buka afirmasi karena aku ngejar memang pengayaan bahasanya, karena aku ngerasa aku butuh banget untuk belajar bahasa Inggris gitu. Karena pengalaman dari IELTS yang mana aku gagal gitu, aku harus belajar bahasa Inggris. Itu semalam sebelum dan akhirnya aku besok langsung beralih gitu dari harusnya daftar Manaki aku daftar LPDP. Daftar LPDP, semua syarat yang dibutuhkan LPDP itu aku pakai dari yang aku pakai dari tahun 2020 aku susun research proposal, yang tahun 2022 aku, ikut TOEFL, itu semua syarat itu kepakai, itu yang semua syarat yang dibutuhkan LPDP aku pakai itu semua. Jadi terus lulus gitu dalam satu shot waktu itu di tahun 2023. Jadi yang mau aku share adalah, "Hey, ternyata apa yang kamu lihat yang menurut, pandangan manusia itu gagal, itu nggak gagal gitu. Itu cara Tuhan untuk mempersiapkan kamu untuk mendapatkan yang terbaik." Itu aku kalau sampai sekarang nginget pengalaman itu tuh aku ngerasa, ya itu San, Tuhan itu baik banget. Kayak, udah deh percaya deh sama Tuhan gitu. Kalaupun sekarang kamu nggak dapet apa yang kamu mau, itu percaya deh sama waktu Tuhan. Itu aku sampai sekarang sangat mengimani gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita doakan dan apa ya, kita kayak, "Kok Tuhan nggak jawab ya?" Percaya deh itu hanya soal waktu gitu. Gak ada doa yang tidak dijawab sama Tuhan. Itu yang akhirnya ya itu pengalaman-pengalaman itu yang bikin aku yakin banget itu sama waktu Tuhan, sama jalan Tuhan yang kita manusia nggak akan pernah ini deh, nggak akan pernah paham bagaimana cara Tuhan bekerja gitu. Dari tahun 2019 mungkin aku belajar, dari aku apply Manaki itu ya, mungkin Tuhan ingin aku belajar waktu tahun 2011, oke, di Manaki ini, di 2019 ini, kamu harus belajar bagaimana menghadapi wawancara gitu. Bagaimana menghadapi administrasi, bagaimana menghadapi psikotes, terus wawancara gitu. 2020 aku disiapin, oke, saatnya kamu mempersiapkan riset proposalmu gitu. Aku mikirnya jadinya gitu ya, oh Tuhan mempersiapkan aku dengan cara-cara seperti itu 2020, aku disuruh untuk bikin proposal. 2021 dari yang aku gagal AAS pun, aku yakin itu Tuhan sedang mempersiapkan aku bagaimana aku cari supervisor gitu. Karena di 2021 itu banyak banget aku ngirimin email ke supervisor yang ada di Australia. Ada banyak yang, dan beberapa tembus gitu, ada yang mau untuk jadi supervisornya, sayangnya aku yang nggak dapat beasiswanya. Itu mungkin cara Tuhan untuk ngajarin, oke 2021 saatnya kamu belajar untuk cari supervisor. Di 2022 entah entah dapat angin dari mana, sekarang kamu ikut TOEFL gitu. Ya udah aku ikut TOEFL.
Itu kan ajaib banget ya, dan di 2023 semua yang aku siapin dari 2019 sampai ke 2022 itu semua kepake dan one shot gitu untuk lulus LPDP gitu. Aku tahu bagaimana cara menghadapi wawancara, aku tahu bagaimana cara dapetin supervisor, dan aku dapetin supervisor di Waikato ini, kalau aku bilang sih lancar banget itu, lancar banget. Sekali email langsung keterima gitu. Nah itu, karena udah disiapin sama Tuhan. Itu yang mau aku bilang. Jadi kalau kita nggak akan paham deh cara Tuhan bekerja gitu, tetapi yakin deh kalau doa kita yang kita rasa itu gagal, itu nggak gagal sebenarnya itu. Percaya dia, suatu saat kita akan melihat itu cara Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa gitu. Nah, betul sih Kakak. Saya kayak sampai nangis tadi kita karena memang iya sih kalau mau direnungkan kembali kita kayak manusia tuh kan kecenderungannya kalau segala sesuatu dimudahkan itu kita jadi malas kan. Iya. Tapi karena Tuhan kita itu Tuhan yang cinta proses, akhirnya kayak Kakak dibawa melewati proses-proses itu yang Kakak tidak sadar sebenarnya dia tuh Mhm. sedang mempermudah Kakak untuk bisa menjalani itu. Karena kalau tidak kayak kita jadinya kayak anggap enteng, kayak take it for Mhm. granted dan segala macam ya Kakak. Iya, karena Tuhan tahu gitu. Aku tuh ngejar LPDP beasiswa afirmasi dari dulu San. Jadi Iya dari Kak. temen aku berangkat 2021 apa 2020 tuh aku kayak iri gitu. Aduh kok mereka bisa ya dapetin LPDP afirmasi. Pas mau daftar afirmasi, lah kok nggak buka gitu. Nah di 2023 itu yang Tuhan kayak, oke kamu wait, wait gitu. Sampai kamu dapetin apa yang kamu mau. Dan itu cara Tuhan sih. Itu. Hmm. Dan waktunya tepat juga pada saat yang sama Kakak Prio, Kakak suami Kakak langsung lulus Dapat Manado juga. juga kan, yang Iya. S3 dua-dua akhirnya di New Zealand. Berarti sepanjang proses itu kayak bagaimana Kakak bisa berpegang teguh pada tadi Kakak sempat bilang sempat kecewa tapi tidak menyalahkan Tuhan. Tapi kadang-kadang kecewa itu tuh kadang buat kita jadi kayak capek, mau berdoa, mau bangun kembali hubungan yang kayak berapi-api dengan Tuhan tuh kayak agak susah setelah kita merasa kecewa. Bagaimana Mhm. Kakak akhirnya uh, menemukan kembali semangat itu? Iya sama San, di saat kecewa, di saat maksudnya ya itu ya, apa ada pergumulan, ya sebenarnya, orang ketika ada pergumulan malah cari Tuhan ya. Tetapi, aku juga ada momen ketika ketika aku, apa ya, merasa gagal, merasa kecewa, ada momen ya aku nggak, ya udahlah maksudnya jalanin hidup aja gitu. Tapi ya itu, aku tidak menghindari aku tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, gitu. Jadi walaupun aku kecewa, aku datang ke gereja tetap tetap hari Minggu tetap datang ke gereja gitu. Walaupun aku berdoanya pagi malam nggak baca Alkitab, tetapi kalau ke gereja hari Minggu aku rajin gitu. Jadi aku tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau ada ibadah apa itu persekutuan wanita, ya aku ikut gitu. Nah, ya itu mungkin yang aku mau bilang. Ya ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa gagal, ya jangan menghindari gitu, jangan menghindari Tuhan, jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah karena kita nggak tahu Tuhan bisa loh berbicara lewat lewat itu pertemuan-pertemuan ibadah itu. Jadi kayak aku juga merasa bersyukur ya waktu di Jayapura aku menemukan suatu gereja walaupun aku bukan bagian dari gereja itu, ya maksudnya bukan anggota anggota resmi jemaat itu, hanya simpatisan. Tapi aku menemukan gereja yang aku cari itu ya, yang selama ini aku cari. Aku tadi bilang aku Kristen dari lahir, dari apa, 1 tahun sudah dibaptis, sudah menerima mengaku Tuhan secara pribadi ketika aku dewasa gitu lewat, pengakuan CD. Nah, tetapi dalam prosesnya walaupun aku tiap minggu masuk gereja, eee, aku nggak bisa bilang kalau aku langsung bertumbuh imanku ketika aku itu gitu, ketika aku dari SMP yang aku bilang tadi retret tadi ya. Tapi up and down gitu dan aku benar-benar merasa imanku atau pengenalanku tentang Yesus justru ketika aku di Jayapura. Ketika aku sudah menikah, ketika aku sudah berkeluarga dan menemukan gereja yang, aku bilang di Jayapura itu. Justru itu San, walaupun aku SMA juga apa ya, ikut Komsel,
teman-temanku semuanya orang Kristen dan orang yang takut akan Tuhan, tapi aku benar-benar merasa, pengenalanku akan Yesus. Siapa Yesus, bagaimana dia mengasihi manusia gitu. Itu justru ketika aku dewasa, ketika aku sudah menikah, punya anak, dan berada di gereja itu gitu. Karena di gereja itu, ya puji Tuhan gitu, pendetanya adalah apa ya, pendetanya bukan hanya khotbah tentang surga, maksudnya tentang hal yang baik-baik, maksudnya bukan bukan hal yang baik ya, tentang apa ya, tentang berkat gitu, tetapi, ada pengenalan nggak, maksudnya kayak ada ya alkitabiah gitu, ada pengenalan tentang, Kristusnya yang apa ya, yang teologis itu yang aku ngerasa bersyukur sekali. Dan ya itu mungkin ya, aku sih ngerasanya jadinya, eee, ya itu balik itu lagi gitu, semakin aku menyadari aku berdosa, semakin aku mencari Tuhan gitu, dan semakin bukan aku yang mencari Tuhan sebenarnya, semakin Tuhan menemukan aku gitu. Tuhan menemukan aku, mempertemukan aku dengan komunitas yang baik, mempertemukan aku dengan gereja yang di mana membuat imanku dan semakin bertumbuh. Jadi yang mau aku bilang ya kalau kalau ada masalah, ya minimal atau kecewa, ya minimal jangan menghindari menghindari pertemuan-pertemuan ibadah gitu, tetaplah ke gereja gitu, tetaplah berdoa gitu. Ya Kak, setiap kata-katanya Kak Imo tuh kayak pelajarannya tuh banyak sekali yang bisa diambil. Jadi kayak tadi Kakak bilang, jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah itu tuh kayak karena di Alkitab juga itu kayak secara eksplisit omong tentang itu. Terus, betul sih Tuhannya kita itu dia sangat kreatif. Jadi kayak kadang-kadang kayak kita rasa bahwa pengkhotbah ini kayaknya kalau kita pergi juga dia akan omong hal-hal yang sama. Tapi pada Ya, saat kalau kita lagi lemah dan lagi butuh itu, tiba-tiba Tuhan bekerja ada bagaimana aja. caranya, dia tuh akan memperkatakan sesuatu yang langsung kena di hati kita. Jadi kayak Mhm, sekreatif itu sih Tuhan. Jadi kalau bukan dari pengkhotbahnya juga, tiba-tiba kayak misalnya di pertemuan ibadah rumah tangga atau ibadah kayak kaum wanita, itu tuh ada aja kesaksian yang nanti jadinya mhm, mengingatkan kita kembali dan memberikan kita semangat untuk bangkit-bangkit. Jadi mhm, kenapa ketika orang-orang selalu bilang bahwa uh, kekristenan itu tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan, jadi kayak beribadah itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Saya tuh tidak setuju dengan itu juga Kak mhm, Imo. Terus kayak banyak yang tadi kayak Kakak sharing tentang uh, ke gereja itu Kakak senang karena dapat bukan hanya tentang berkat tapi juga ada pengajarannya. iya, Penting untuk kita mengenal doktrin, mengenal yes, tentang mungkin kadang-kadang orang tuh memiliki perspektif yang salah yang mereka benci dengan dogmatika gitu. Tapi sebagai orang Kristen ya kita butuh tahu mhm, siapa Tuhan kita gitu supaya ketika ada angin-angin pengajaran yang palsu kita bisa kuat dengan pendirian kita karena kita tahu itu kayak tadi iya, kan aku bilang setuju banget Santi. yang waktu di Jayapura itu Kak. Mhm, setuju. Karena sekarang kan banyak aliran-aliran yang ini ya, Iya Kakak. yang terlihat sama tetapi sebetulnya pengajarannya menyimpang gitu. Nah itu yang makanya jangan ya tetaplah ke gereja gitu. Iya Kakak. Dari semua sharing Kak Imo tadi itu sebenarnya sudah banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Kakak. Mungkin untuk bayi-bayi rohani, mereka mau tuh kayak dengar mujizat khusus begitu. Ada tidak Kakak Mhm. kayak pernah mengalami mujizat yang instan Kakak berdoa tuh langsung dijawab Tuhan begitu, mujizatnya langsung jadi gitu. Oke, mujizat mujizat instan gitu ya. Apa ya, oke ini mungkin bagi orang orang akan bilang ini yang mau aku ceritain ini mungkin bagi orang lain orang akan bilang, "Ah, itu kebetulan," gitu. Tapi, bagi aku ini mujizat karena aku berdoa untuk itu. Jadi, ini waktu itu aku di sini mungkin Santi udah pernah denger ya, yang aku ceritain waktu tahun baru. Nah, jadi aku mau cerita lagi buat teman-teman, yang lihat ini. Jadi waktu itu, ini aku udah di sini lagi di New Zealand dan waktu di New Zealand di 2 bulan pertama aku tinggal sama orang Indonesia dan karena keluargaku mau datang jadi aku nyari rumah lagi ya. Jadi, ada kali 2 minggu aku sibuk, pindahan gitu. Nah, di dalam proses pindahan itu aku selalu berdoa tuh tiap malam, "Tuhan lancarkanlah proses pindahanku," gitu. "Lancarkanlah, tepatkanlah," gitu ya maksudnya,
lancarkanlah Tuhan proses pindahanku dan tepat gitu, semuanya tepat pada waktunya. Itu aku berdoa, aku doain proses kepindahanku itu. Nah, jadi aku punya waktu itu sekitar 2 minggu untuk pindahan dari rumah yang lama, kayak dari rumah orang Indonesia itu ke rumah baru aku di sini. Nah, di dalam proses pindahan aku itu karena aku sendiri ngurus semuanya itu ngurus sendiri, jadi aku lebih suka untuk belanja online ya. Jadi karena aku nggak punya kendaraan dan aku nggak mau ngerepotin prinsipku aku nggak kalau aku bisa kerjain sendiri aku akan ngerjain sendiri. Kalau aku sudah minta bantuan ke orang lain berarti itu aku benar-benar butuh. Aku prinsipnya kayak gitu. Jadi aku memilih waktu itu belanja online. Terus, nah ada satu belanja onlineku waktu itu kulkas. Nah, kulkas ini aku spesifik minta gitu email ke tokonya, tolong dikirimin tanggal segini gitu. Misalkan lah tanggal 20 karena aku akan moving ke rumah itu tanggal 20 boleh masuk di tanggal 20. Jadi tolong jangan cepat gitu maksudnya, jangan cepat, terlambat boleh tapi jangan cepet jangan gitu, karena nggak ada orang di situ. Nah, ya udah pada waktu itu kulkasnya datang sebelum tanggal 20. Itu sore dan tanpa pemberitahuan sama sekali. Nggak ada email, nggak ada teks, nggak ada telepon masuk. Nah, mujizatnya adalah ini aku nganggap mujizat karena aku berdoa berdoa untuk itu. Di hari itu, jadi misalkan ya, aku minta tanggal 20, nah kulkasnya itu masuk di tanggal 15. Jadi memang jauh banget rentangnya. Dia datang di tanggal 15. Di tanggal 15 sore itu, teman aku 2 orang namanya Rio sama Uci itu iseng. Aku belum tinggal di situ loh padahal. Nah, si Rio itu sore itu ngajakin Uci. Mereka Rio punya mobil kan. Jadi mereka jalan-jalan pakai mobil. Rio bilang ke Uci, "Ci, ayo kita main ke tempat Kak Imo yuk." Padahal aku belum tinggal di situ loh. Tapi Rio ngajakin Uci untuk main ke situ. Oke kata Uci ya. Mau lihat juga rumah Kak Imo gitu. Jadi mereka datang main ke rumah yang mau aku tempatin itu. Kosong. Dan mereka lihat orang lagi bawa kulkas naruh di depan rumah, kebingungan gitu karena nggak ada yang bukain pintu orang rumah kosan. Rio langsung telepon aku, kayaknya mau udah pindahan ya? Belum ya, aku di kampus gitu. Kak, ada yang bawa kulkas gitu. Aku waktu itu, hah? Kan belum waktunya dibawa kulkasnya, kenapa mereka udah bawa? Jadi kalau waktu itu si Rio sama Uci nggak main di situ, itu mungkin kulkas akan ada semalaman di luar atau mungkin hilang diangkut orang gitu karena nggak ada siapa-siapa gitu. Aku nggak punya kunci juga untuk masukin itu. Jadi tuh aku ngerasa, oke ya Tuhan, Engkau pakai Rio loh pada saat itu gitu untuk memastikan barangku masuk gitu, masuk ke dalam rumah dan aman gitu. Walaupun datangnya kecepatan, tetapi Tuhan pakai Rio sama Uci waktu itu eh, untuk datang tepat pada waktunya di saat orang itu lagi nganterin barang itu gitu. Itu bukan suatu kebetulan sih karena aku mendoakan itu untuk segala sesuatunya lancar. Dan banyak sekali maksudnya dalam proses itu kejadian-kejadian kecil seperti itu yang aku ngerasa Tuhan turut bekerja di dalam proses kepindahan itu gitu. Bukan aku merasa, aku yakin Tuhan bekerja dalam proses itu. Bayangin dong, sepele itu loh, di masalah sepele itu Tuhan bantu kamu gitu, apalagi di masalah yang besar gitu. Di masalah kecil aja Tuhan ada gitu, apalagi dalam dalam masalah besarmu. Dan sampai akhirnya proses pindahan itu lancar, dan puji Tuhan, aku seminggu di nempatin rumah itu, seminggu kemudian suamiku datang. Jadi kayak tepat gitu, segala sesuatunya tepat pada waktunya gitu. Tuhan menyediakan semuanya tepat pada waktunya, tepat waktu keluargaku juga harus datang gitu. Visanya keterima dan datang. Banyaklah mujizat, maksudnya mujizat-mujizat kecil yang mungkin bagi kita itu hal yang sepele, tapi hey kalau kamu mendoakan itu adalah ya campur tangan Tuhan gitu, percaya. Mhm. Dan satu hal yang saya petik dari Kak Imo tuh kayak hal-hal sekecil begini kadang orang lupa dan tidak Tidak menghargai syukuri. bahwa itu pekerjaan Tuhan kan. Dan sebenarnya kuncinya kenapa Kak Imo diberkati dengan berkat-berkat besar yang luar biasa itu tuh karena kakak sangat menghargai berkat-berkat kecil. Jadi kayak hal-hal waktu pertama saya kayak dengar kakak bersaksi ini waktu malam kunci tahun itu juga, Mhm. kayak itu juga kayak kasih saya sedikit tamparan ya, ternyata kayak hal yang sekecil itu bisa jadi sebuah kesaksian, berarti dia kayak anggap ini nih luar biasa betul dari Tuhan dan itu kayak di masa-masa di mana saya pernah
kayak komplain dengan hal-hal tertentu, itu tuh kayak pukulan sih waktu dengar Kakak bersaksi tentang itu. Jadi teman-teman, kalau kita setia dengan perkara kecil, menghargai perkara-perkara kecil yang Tuhan kerjakan, Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat besar. Terus kesaksian yang banyak sekali ini maksudnya kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Kakak ini, hal-hal ini mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar Kakak. Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak yakin ya apakah hidupku mempengaruhi orang lain atau enggak. Tetapi setiap hari, setiap pagi sebelum memulaikan aktivitasku ini dari dulu. Doaku adalah gini, San. Nggak melebih-lebihkan. Tapi dari dulu doaku gini setiap mau memulai aktivitasku pagi-pagi. Tuhan, kalau hari ini aku mampu untuk jadi berkat, maka tolong aku untuk menjadi berkat. Tapi kalau hari ini aku tidak mampu untuk jadi berkat, Tuhan tolong agar aku tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Itu aja doaku tiap pagi. Jadi kalau mau ditanya apakah apa ya hidupku berdampaknya gimana ke orang lain, aku nggak tahu karena ya orang lain kan yang ngerasain ya. Tapi ya itu sih doaku hanya itu tiap pagi sebelum keluar rumah. Dan ya dampak yang harusnya dirasain dari hidupku adalah sebetulnya orang-orang terdekatku kan ya. Keluargaku ya, keluargaku apakah mereka diberkati dengan diberkati dengan kehidupanku atau enggak gitu. Tapi ya gitu, aku kan bukan manusia yang yang sempurna secara rohani yang terus tiap hari yang nggak pernah nggak bad mood gitu. Enggak, ya aku orang yang hidupnya tiap hari punya pergumulan, tiap hari ada aja gitu yang bikin marah gitu. Tetapi ya itu aku berusaha untuk selalu ngingat bahwa aku ini orang berdosa yang benar-benar hidup hanya karena kasih karunia gitu. Itu yang aku selalu ingat gitu. Hingga walaupun tiap hari ada aja yang bikin jatuh lagi dalam dosa gitu, tapi tiap tiap hari aku berusaha untuk bangkit lagi dan berusaha lagi untuk jadi orang yang hidupnya ya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi aku nggak bisa jawab pertanyaan itu sih gimana dampaknya ke orang lain gitu. Tapi Kakak sudah sangat berdampak, maksudnya saya kenal Kakak baru berapa bulan, baru sebulan lebih, tapi Kakak tuh cukup menginspirasi saya dan kalau saya yang Kakak baru kenal cuman sekitar sebulan lebih sudah mendapatkan dampak-dampak yang baik dari kehidupan Kakak, apalagi orang-orang yang Kakak kenal lebih lama, pasti saya percaya dampaknya sudah sangat besar sih. Terus ingat teman-teman quotes dari Kak Imo, kalau tidak menjadi berkat, setidaknya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Luar biasa. Iya. Jadi ya, nah perjalanan Kakak ini kan pasti tadi Kakak juga sudah cerita dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, ada banyak pengalaman-pengalaman baru, pengenalan-pengenalan baru yang Kakak rasa Kakak dapatkan begitu dari setiap tahapan-tahapan hidup yang Kakak jalani. Nah, kalau di tahapan sekarang ini, Kakak mungkin sebutannya ke Tuhan itu apa? Juru selamat. Juru selamat ya. Yes. Kenapa, Kak? Mungkin bisa dideskripsikan sedikit. Iya, karena semakin besar, semakin besar, semakin tua, semakin tua aku semakin merasa kalau aku hanya orang berdosa yang diselamatkan sama Tuhan. Dan bukan aku yang cari Tuhan gitu, tetapi Tuhan yang menemukan aku. Itu aku rasain banget itu. Dan cara Tuhan menemukan aku adalah dengan mempertemukan aku dengan orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan gitu. Sehingga, oke mau nggak mau, aku berada di dalam dalam lingkup kasih karunia Tuhan itu. Sehingga aku nggak lari dari keselamatan yang sudah aku terima, tapi aku tetap menjaga diriku di dalam keselamatan itu. Makanya aku saat ini bagiku Yesus adalah juru selamatku satu-satunya gitu. Karena aku adalah orang berdosa yang betul-betul ditemukan sama Tuhan dan Tuhan sayang banget sama aku sampai Dia tidak mau aku lari dari keselamatan itu. Dia jaga aku dari keselamatan itu dengan keep komunitasku dengan komunitas orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan itu.
Dan itu yang aku pelajari adalah, ya walaupun ya kita manusia manusia yang berdosa yang harusnya mati gitu ya. Ya semua orang akan mati gitu, tapi ada kematian kekal nanti. Tapi karena Yesus, juru selamatku gitu, kita diselamatkan gitu dari kematian kekal itu. Dan itu bukan karena kita, enggak, karena Tuhan yang menemukan kita dan Tuhan nggak bisa mengingkari dirinya gitu, mengingkari dirinya yang adalah kasih. Dia adalah kasih gitu, dan dia tidak bisa mengingkari bahwa dia mengasihi kita, mengasihi manusia gitu. Nah itu yang selalu aku ingat gitu. Wow, jadi teman-teman di luar sana, Kak Imo tadi secara personal dia menyadari bahwa kenapa dia ada sampai saat ini tetap berdiri teguh dengan imannya, itu karena Tuhan dengan perannya sebagai juru selamat selalu berusaha menyelamatkan dia dari jalan-jalan yang salah dan menuntun dia kepada komunitas yang benar. Jadi luar biasa, Kak Imo juga mengajarkan kita bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, bukan kita yang berusaha menemukan Tuhan, tapi Tuhanlah yang menemukan kita. Karena seberapa kuat sih kita tetap keep up dengan jalan Tuhan kalau dengan kemampuan kita sendiri, semuanya karena pekerjaan alat Tritunggal itu. Yang terakhir ini Kak Imo, apa pesan Kakak yang ingin Kakak sampaikan pada orang yang mungkin sedang dalam berjuang di dalam iman mereka juga, atau yang merasa bahwa mungkin justru sebaliknya mereka sekarang dalam masa-masa yang sulit dan mereka merasa bahwa kayak Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan pergumulan hidup mereka. Oke. Buat apa ya, buat teman-teman di luar sana yang sedang mungkin merasakan gitu ya, Tuhan itu jauh, merasakan pergumulan yang sangat berat. Pesan aku bukan pesan sih, aku sebetulnya nggak terlalu suka menasihati orang gitu ya, tetapi, dari apa yang aku alamin gitu, dari apa yang aku alamin, percayalah kalau sebetulnya masalah itu 80% sebenarnya cuma ada dalam pikiran kita gitu. Ada masalah yang sebetulnya tidak terjadi gitu, tapi hanya terjadi dalam pikiran kita, masalah itu nggak benar-benar ada. Sehingga bagaimana kita membawa pikiran kita itu ke dalam doa, tuh. Sehingga minta Tuhan untuk mengubahkan pikiran-pikiran yang negatif, yang sebetulnya masalah itu pun nggak ada gitu, tapi kita yang berpikir sehingga menimbulkan masalah itu ada gitu, mempengaruhi kehidupan kita, kesehatan kita. Maka ya itu, kalau aku bawalah pikiran-pikiran itu ke Tuhan, minta Tuhan ubahkan itu menjadi pikiran-pikiran yang sukacita dan damai sejahtera gitu. Dan carilah orang yang bisa kamu share. Jangan mencari orang yang tidak mengenal Tuhan gitu, yang ketika kamu sharing malah bikin kamu malah makin membela apa ya dari kehendak Tuhan itu. Maka carilah orang yang kamu anggap orang itu benar-benar takut sama Tuhan sehingga kamu bisa sharing gitu, kamu bisa sharing ke dia gitu. Percaya deh, sharing itu mengurangi setengah dari beban masalahmu gitu, beban dari pergumulan itu. Selain berdoa, ya sharing-lah kepada orang yang betul-betul kamu anggap orang itu takut akan Tuhan. Nggak ada masalah yang nggak selesai, nggak ada doa yang nggak dijawab Tuhan. Waktunya yang belum kita lihat gitu dan caranya gitu. Cara Tuhan itu unik sekali. Itu dari pengalaman aku, cara Tuhan itu unik sekali dalam menjawab doa kita. Tapi percayalah gitu, kalau doamu pasti dijawab sama Tuhan gitu, bagaimanapun bentuknya gitu, apapun caranya, kapan itu waktunya, hanya bertekunlah gitu, bertekun dalam doa dan ya dalam pengharapan, jangan tinggalin imanmu. Wow, berarti pesan Kak Imo, kalau kita dalam pergumulan yang berat, datang dulu ke Tuhan, minta Tuhan supaya mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif, supaya jangan terlalu kadang-kadang kayak tadi kakak bilang 80% pikiran Mhm, kita itu tuh masalahnya tidak ada, tapi karena kekhawatiran membuat kita akhirnya mhm, kayak selalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya baru bayangan, belum terjadi, tapi kita mhm, sudah takut duluan. ya, Terus kadang-kadang kayak kita merasa bahwa oh, sudahlah sudah bicara dengan Tuhan selesai, tapi perlu ya Kak Imo ternyata harus sharing juga dengan orang yang bisa kita percaya yang mengenal Tuhan juga.
kemudian tetap berusaha tadi kayak Kak Imo bilang, jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah kayak begitu. Oke. Mhm. Ya baik, terima kasih banyak Kak Imo. Luar biasa tidak terasa ya karena pembicaraannya sangat menarik. Kayak baru 15 15 menit ternyata sudah 2 lumayan jam lama. ternyata ya. Iya. Kiranya Tuhan Mhm. terus memberkati kehidupan Kak Imo. Sama-sama Santi. Wow, teman-teman, pembicaraan kita dengan Kak Imo ini sangat menarik dan sangat inspiratif ya. Kita belajar banyak dari kisah beliau. Kita melihat bahwa dalam setiap tahapan hidupnya, dalam segala keputusan yang dia ambil, dia selalu melibatkan Tuhan. Dia memastikan bahwa segala apapun yang dia kerjakan itu sejalan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Meskipun sebagai manusia ya ada gagalnya seperti yang sempat dia katakan, tapi kita percaya bahwa dia ada sampai hari ini di titik ini, titik yang menurut saya cukup sukses. Itu semua karena dia benar-benar melibatkan Tuhan, bukan hanya sekedar melibatkan Tuhan, tapi dia cukup rendah hati untuk melihat bahwa hal-hal kecil yang dia peroleh itu adalah karena kemurahan Tuhan. Itu yang harus kita pelajari dan kita teladani, karena kadang-kadang kita menyepelekan hal-hal kecil dan kita lupa bersyukur. Sampai jumpa teman-teman di obrolan-obrolan berikutnya. Terima kasih.